Salam jumpa sahabat wanita, saya Anneke hadir lagi di ruang dengar Anda dengan program Wanita Berpengharapan. Hari ini, di jam ini, ruang dengar Anda akan terisi dengan informasi seputar kesehatan fisik dan jiwa. Informasi bermanfaat tentang motivasi hidup, bahkan informasi tentang banyak hal yang bermanfaat yang bisa kita gunakan dalam hidup sehari-hari. Di bagian pertama, informasi tentang kopi dan manfaatnya akan saya bagikan untuk Anda, dan di bagian kedua, renungan tentang selamat dari hukuman dosa akan disampaikan oleh Ibu Lilis Kantari. Selamat mengikuti. Sahabat wanita, kalau bicara minuman yang dikenal masyarakat secara umum, selain air putih, pasti jawabannya teh dan kopi. Yang lalu pernah kita bahas tentang teh, sekarang giliran kopi yang akan kita bahas. Saya termasuk penikmat kopi. Kita semua pasti punya pengalaman ya. Kalau cuaca sedang hujan atau cuaca dingin, kita mulai mencari sesuatu yang bisa menghangatkan tubuh. Biasanya makanan atau minuman yang hangat. Secangkir kopi hangat bisa menjadi salah satu solusinya. Kopi selain menghangatkan badan, ternyata punya banyak manfaat bagi tubuh kita. Tapi kopi juga tidak baik kalau dikonsumsi secara berlebihan karena ada kandungan kafeinnya. Kalau bicara kopi, ada yang namanya kopi Arabica. Kopi ini sebenarnya berasal dari negara Brasil. Sekarang punya banyak varietas, tergantung negara, iklim, dan tanah tempat kopi ditanam. Misalnya ada kopi Toraja, Mandailing, Kolombia, Brasilia, dan sebagainya. Antara kopi Arabica yang satu dan yang lain punya perbedaan rasa. Secara umum, kopi Arabica aromanya wangi, mirip pencampuran bunga dan buah. Bisa hidup baik di daerah yang sejuk dan dingin, rasanya asam dan pahit. Ada juga yang namanya kopi Robusta. Ini jenis kopi yang rasanya lebih seperti coklat. Bau yang dihasilkan khas dan manis, punya tekstur yang lebih kasar dari Arabica. Kalau kopi luwak, ini merupakan kopi khas dari Indonesia. Kopi luwak ini diproduksi dengan cara yang unik, yaitu melalui bantuan hewan musang yang biasa disebut luwak. Kopi yang difermentasi di dalam perut hewan luwak ini bisa mencegah kanker mulut, kulit, dan bahkan mencegah kerusakan sel. Karena prosesnya yang unik inilah, kopi luwak menjadi salah satu kopi dengan harga tertinggi di dunia. Ada yang istilahnya kopi dekafeinasi. Ini jenis kopi yang sudah dihilangkan sebagian besar kadar kafeinnya. Yang membedakan dengan jenis kopi lain adalah terletak pada cara dan proses pembuatannya. Pengurangan kadar kafein pada kopi ini membuat cita rasa pahit kopi menjadi berkurang juga. Kalau kopi tubruk, ini istilah untuk kopi asli Indonesia yang dibuat dengan memasak biji kopi bersama gula. Kopi tubruk ini mengandung asam klorogenik, pitoestrogen, dan flavonoid yang mampu mencegah batu empedu, kerusakan saraf, dan bisa melindungi kesehatan gigi. Ada juga ramuan kopi jahe, yaitu kopi asli Indonesia yang dibuat dengan campuran jahe yang khasiatnya bisa menyegarkan dan menghangatkan tubuh. Kalau white cafe, sesuai nama bahan dasarnya, ini kopi Arabica atau Robusta. Yang beda hanyalah cara mengolahnya. Kalau kopi hitam berasal dari biji kopi
yang disangrai hingga biji kopi menjadi hitam dan gelap, sedangkan untuk kopi putih hanya disangrai lebih cepat sehingga warnanya tidak segelap kopi hitam. Selain itu, supaya warnanya lebih terang, kopi putih atau white coffee ini juga biasanya diseduh dengan tambahan mentega sehingga rasa dan aromanya berbeda dengan minuman kopi hitam. Kopi ini bisa mencegah diabetes, Parkinson, dan menjaga fungsi kognitif karena kopi ini mengandung asam quinine dan vitamin B3. Mungkin kalau bicara cara minum kopi atau cara membuat minuman kopi, kebanyakan kita hanya menyeduh kopi dengan air mendidih. Ada yang menikmatinya tanpa gula, atau gula sedikit, atau ditambah gula aren, atau bisa juga ditambahkan susu. Kalau dari cara pembuatan atau penyajiannya, ternyata ada yang menamakan espresso. Ini merupakan kopi yang dihasilkan dari proses penyeduhan kopi dengan tekanan dan suhu tinggi. Kopi espresso dibuat dengan menggiling kopi hingga halus, lalu dipadatkan atau biasanya disebut tamping. Kemudian kopi diseduh dengan tekanan tinggi, dengan suhu yang tinggi juga, sehingga menghasilkan ekstrak kopi yang kental. Itu sebabnya, minum kopi espresso ini sebaiknya di atas jam 9 pagi supaya hormon kortisol tetap di dalam tutup dan bisa tetap stabil. Jadi kita akan terhindar dari stres di pagi hari. Ada yang namanya cafe latte, yang merupakan salah satu jenis minuman kopi susu yang populer selain cappuccino. Cafe latte ini bisa meningkatkan metabolisme dan mendorong produksi kimia otak serotonin. Jadi tidak salah kalau kita konsumsi cafe latte untuk diminum setiap hari. Kalau Anda pernah baca cold brew, ini kopi dengan tingkat keasaman yang lebih rendah sampai 70% dari kopi biasa. Jadi minum kopi ini bisa membuat kita tetap bugar dan bisa mencegah nyeri otot. Ini salah satu sajian kopi seduh dingin yang berbeda dari es kopi. Meskipun sama-sama menggunakan kopi, air, dan disajikan dingin dan segar, kopi seduh dingin ini metode menyeduh kopi dengan air dingin suhu ruang, tapi bukan dengan air es. Kalau kopi Americano mungkin Anda sering dengar, ini kopi yang mengandung 90 kalori. Kopi ini juga pas untuk dinikmati setiap hari. Kalau Anda pernah dengar frappuccino, minuman ini terdiri dari kopi yang diblender dengan es dan bahan-bahan lain, biasanya juga ditambahkan krim kocok. Minuman ini cocok juga untuk menambah mood kita atau semangat kita karena kandungannya bisa mencapai 459 kalori. Kalau cappuccino sudah sering dengar ya, ini mirip dengan cafe latte, yaitu kopi yang dicampur susu yang bisa meningkatkan stamina, menjaga kesehatan mulut, serta mencegah kanker. Kalau affogato, ini kopi perpaduan dengan es krim yang bisa meningkatkan semangat saat dalam kebersamaan atau saat kita sedang mau sendirian. Dari banyak jenis kopi, dari banyak cara penyajiannya juga, Anda bisa pilih yang mana yang Anda mau, yang mana yang Anda perlukan. Yang pasti, manfaat kopi bisa mencegah batu ginjal. Ini karena adanya stimulan sehingga bersifat diuretik alami yang bisa mempercepat pembentukan urin. Kopi juga bisa melawan diabetes. Dari sebuah penelitian didapatkan hasil bahwa kopi bisa menurunkan diabetes tipe 4.
Ini hasil kerja zat yang terdapat pada kopi yang bisa membantu mengatur kadar glukosa dalam darah. Untuk mendapatkan manfaatnya, minum kopi yang baik adalah tanpa gula. Kopi juga bermanfaat untuk membantu pernafasan. Bagi Anda yang sering sesak nafas, cobalah konsumsi kopi setiap hari karena kandungan kopi yang disebut kafein bisa memperkuat kerja tonus, yaitu otot paru-paru yang membantu pernafasan. Kopi juga bisa mencegah kanker payudara, karena kopi bisa melepaskan pitoestrogen dan flavonoid yang merupakan penahan pertumbuhan tumor atau kanker. Kopi juga dipercaya bisa mengurangi risiko stroke. Ini hasil dari beberapa riset yang dilakukan kepada 83.000 wanita berusia di atas 24 tahun. Hasilnya, mereka yang minum 2-3 cangkir kopi sehari, risiko stroke-nya kecil sekali. Ini hasil untuk kaum wanita, karena wanita lebih cenderung sensitif dengan kafein. Jadi intinya sahabat wanita, kopi itu ada Arabica, ada Robusta, dan ada banyak cara pembudidayaannya. Ada banyak cara juga penyajiannya. Saat dikonsumsi dengan tepat, kopi bisa memberikan manfaat yang tepat juga. Minum kopi sebaiknya tanpa gula. Sahabat wanita, bagi Anda yang masih jadi pencinta kopi, informasi ini menyenangkan ya. Boleh Anda bagikan informasinya kepada sahabat wanita yang lain, sekaligus bersama-sama menikmati kopi dan semua manfaatnya. Sembari Anda menikmati secangkir kopi, Ibu Lilis Gantari akan menyampaikan renungan tentang selamat dari hukuman dosa. Namun sebelumnya, mari simak pujian berikut ini. Datang Tuhan, baharui hidupku di dalam Engkau, anugerah mengalir. Ku tahu oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Karena kuasa kasih-Mu. Ku datang Tuhan, baharui hatiku di dalam Engkau, anugerah mengalir.
oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagaikan raja wali, membumbung denganmu, Roh-Mu pimpinku, karena kuasa kasih-Mu. Membumbung denganmu, Roh-Mu pimpinku, karena kuasa kasih-Mu. Sahabat, kita tahu negara kita Indonesia adalah negara hukum. Artinya, siapa saja yang melanggar hukum pasti akan menerima sanksi atau hukuman. Banyaknya orang yang dipenjara saat ini adalah bukti bahwa banyak sekali orang yang melanggar hukum di negeri tercinta kita ini. Kita, sebagai orang yang taat hukum, tentu berusaha dan berjuang sedemikian rupa tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Tetapi, apakah kita bisa menjamin bila kita juga berusaha untuk tidak melanggar hukum Tuhan? Apakah kita selalu melakukan yang benar di hadapan Tuhan? Tentu Anda menyadari bahwa Anda adalah seseorang yang banyak melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Itu sama artinya Anda melakukan dosa. Lalu, apakah Anda saat ini merasa hina dan takut karena dosa-dosa Anda selalu membayangi hidup Anda? Apakah Anda sedang memikirkan hukuman apa yang akan Anda terima karena dosa-dosa Anda? Lalu Anda juga berpikir, bagaimana caranya bisa bebas dari hukuman dosa Anda? Sahabat, saya ingin membacakan sebuah kisah dari Injil Lukas pasal yang ke-7. Ayat yang ke-36 sampai yang ke-50. Kisah seorang perempuan yang dosanya banyak dan dia mencari Yesus. Apa yang dilakukan perempuan itu setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus? Mari kita dengarkan kisahnya. Kisahnya begini. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu, ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Saud Simon, "Katakanlah, Guru." Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan
Sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Sahabat, kisah tadi menggambarkan seorang perempuan berdosa yang mendatangi Tuhan Yesus. Perempuan itu menangis di kaki Tuhan Yesus, lalu membasahi kaki Tuhan Yesus dengan air matanya. Lalu mencium kaki Tuhan Yesus, dan terakhir ia meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak wangi yang dibawanya. Setelah perempuan itu selesai meminyaki kaki Tuhan Yesus, dia berbincang dengan Simon muridnya, dan Tuhan Yesus mengatakan kepada Simon begini, "Engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Dan setelah berkata demikian kepada Simon, lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Sahabat, iman perempuan yang berdosa itu yang membuat perempuan itu selamat dari hukuman dosanya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa iman perempuan itulah yang menyelamatkannya. Iman kepada Tuhan Yesus telah menyelamatkannya dari hukuman dosa. Dosanya diampuni karena imannya. Intinya, iman perempuan itu telah menyelamatkan dirinya dari hukuman dosa. Perempuan itu tidak akan menerima hukuman dosa karena ia percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi pengikutnya. Perempuan itu sungguh menyesal atas dosanya dan penyesalannya diikuti dengan imannya kepada Tuhan Yesus. Sahabat, pengampunan dosa tidak hanya diberikan kepada perempuan dalam kisah tadi. Pengampunan dosa diberikan kepada Tuhan Yesus kepada siapa saja yang beriman atau percaya kepadanya. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Ia akan membebaskan siapa saja dari hukuman dosa jika ia percaya kepadanya. Jadi, iman kita kepada Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Kita tahu bahwa hukuman dosa adalah kematian kekal. Sedangkan bagi orang yang diselamatkan dari hukuman dosanya akan masuk ke dalam surga. Ingatlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada perempuan berdosa dalam kisah tadi. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Nun di bukit yang jauh, tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat
tiba saat ajalku, salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada taranya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung penuh, hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Sahabat wanita, informasi tentang kopi, jenis-jenisnya, bahkan manfaatnya sudah kita dengar bersama. Selamat dari hukuman dosa juga sudah kita pahami. Mari menikmati hidup dengan penuh syukur dan menikmatinya dengan semua manfaat yang ada. Sebelum berpisah, saya ingin sampaikan dulu kalau program Wanita Berpengharapan akan hadir lagi di ruang dengar Anda di waktu yang akan datang. Kalau Anda punya pertanyaan, mau menanggapi acara ini, atau ingin berbagi pengalaman hidup, silakan kirimkan kepada kami, Wanita Berpengharapan, bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Saya Anneke mohon diri, semangat sehat. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.